Assalamualaikum. Ya, bolak-balik jamu godong luntas, bolak-balik ketemu menuju Jatim cerdas. Oke, saiki sih nganggo oke saiki. Saiki kita ada di salah satu SMK yang di sini menunjukkan bagaimana semangatnya SMK ini toto-toto menuju ke SMK BLUD. Nah, untuk itu Bapak Kepala Dinas datang di sini didampingi oleh Bapak Kabid PPSMK untuk menyaksikan sudahkah SMK ini memang patut dan layak nanti untuk dijadikan sebagai SMK BLUD. Ya apa sih di dalamnya? Kita ikuti kegiatannya Bapak Kepala Dinas meninjau satu tempat ke tempat yang lain. Oh ye, langsung kita masuk. Yuk, kayak gitu Cik. Cik, aman, bebas COVID-19. Budal. Ini sepertinya kita waktunya untuk otak-atik lagi satu SMK yang nembe kita kunjungi, dan ini adalah SMK yang sedang toto-toto dan siap-siap untuk menuju SMK BLUD. Nah, apakah poin yang menjadi SMK BLUD itu TEVA? Nah, apakah selama ini TEVA perlu ada motivasi khusus Pak Kadis supaya TEVA-nya lebih bagaimana dulu sehingga nanti nembe mungkin tim PSMK yang menganalisis untuk bisa mendapat lisensi BLUD menapa mboten? Monggo Pak Kadis. Jadi alhamdulillah di Jawa Timur ini sudah memiliki 20 SMK BLUD. Jadi kalau ingin mencontoh menjadi SMK BLUD tentunya bisa belajar dari 20 SMK BULD yang sudah eksis ini. Dan saat ini sudah ada 57 calon SMK BLUD yang baru di Jawa Timur, dan ke depan kami berharap semua SMK itu bisa BLUD karena sangat membantu banyak hal. Di antaranya adalah di dalam manajemen pengelolaan keuangan, kemudian juga sebagai tempat praktek siswa agar terbiasa pada belajar untuk realistik yang akan ditangani nantinya. Pak Kepala Sekolah, menika panjenengan sedang dikunjungi oleh Bapak Kepala Dinas, Pak, untuk membuktikan atau untuk melihat bahwa SMK yang panjenengan pimpin ini sudah layak untuk disiapkan menuju BLUD. Kinten-kinten nanti apa yang akan Bapak tunjukkan, yang akan Pak Kepala Sekolah tunjukkan kepada Bapak Kepala Dinas, ini loh Pak, bahwa saya ini sudah layak BLUD, buktinya ini. Kinten-kinten apa nanti yang akan ditunjukkan dan menguatkan keinginan panjenengan untuk menjadi BLUD. Iya, terima kasih Cabe. Jadi kami SMK memang baru berkembang, tetapi kami memang siap untuk menyongsong apa yang menjadi program dari Kemendikbud SMK BLUD. Tantangan bagi SMK memang selama ini kan bisa banyak membuat suatu produk, tetapi pemasarannya memang ini yang menjadi kesulitan. Maka kami di SMK 1 Ndirejo ini
menyiapkan produk-produk yang memang banyak dibutuhkan oleh konsumen. Salah satunya ini ada air mineral, ini sudah kami produksi dan lisensinya sejak 2018 sampai dengan 2028. Ini bekerja sama dengan perusahaan PT Moya milik Provinsi Jawa Timur. Kemudian selanjutnya kami juga menyiapkan produk-produk yang memang menjadi kebutuhan masyarakat banyak. Nah, ini ada 4 produk ini menjadi proses untuk perizinan. Ada higienis, ini ada sabun cuci cair, kemudian ada hand sanitizer, ada hand wash, kemudian ada sabun untuk cuci perabotan. Kemudian juga ada sabun padat cair, sabun padat untuk mandi. Nah, ini adalah satu persiapan bagi kami bahwa kalau sudah memproduk ini menjadi mudah untuk dipasarkan. Yang kedua, untuk melancarkan apa yang menjadi kita SMK ini menjadi BLUD, terutama dalam hal teaching factory, kami ini mencari perusahaan-perusahaan yang memang bisa kami bantu untuk memproduksi. Seperti misalkan ini jurusan permesinan, kemarin dalam 1 semester kami memproduksi dari CV Cahaya Baru untuk puli, untuk drum roll, dan ini produksi ini selalu berkembang sesuai dengan pasar yang menjadi permintaan banyak. Jadi ini kami dibantu, sangat dibantu masalah bahan, kemudian kami dibantu juga guru tamu dari perusahaan yang MOU dengan SMK 1 Gereja. Ini sudah ada link and match, tinggal nanti mungkin mengembangkan dan meningkatkan levelnya link dan sangat match-nya itu. Pak Kadis, SMK yang kita kunjungi ini adalah SMK yang juga teknologi, tapi juga menghasilkan bahan pangan, juga SMA bisnis dan manajemen. Ada kaitan menika Pak. Untuk khusus bismen kinten-kinten apa yang perlu ditanamkan oleh anak-anak di sini Pak Kadis Nyun Sewu untuk bisnis dan manajemennya? Saya berharap anak-anak SMK itu di samping memiliki keterampilan juga diberikan pembelajaran tentang manajemen. Karena apa? Karena supaya alumni-alumni SMK itu tidak hanya bermental menjadi karyawan, tetapi juga bermental menjadi juragan, sehingga sangat dimungkinkan karyawan-karyawan siswa-siswa SMK yang sudah lulus itu juga akan menjadi startup baru, akan menjadi wirausahawan baru. Nah, itu dia yang paling penting. Baik, akan kita lanjutkan Pak Kepala Sekolah, monggo nanti dipandu Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Bidang PPSMK untuk melihat bengkel-bengkel atau lab-lab penjenengan yang bisa menghasilkan produk yang saat ini penjenengan pajang di sini. Ojo nang ini tetap di Jatim Cerdas. Pak Kadis Nyun Sewu, ini kita ada di salah satu lab yang menghasilkan sabun-sabunan Bapak. Ini ada adik Ega, salah satu siswa kelas 12. Mas, ini ada Bapak Kepala Dinas, ada Bapak Kabid PPSMK. Coba ini bagaimana membuatnya jadi sabun seperti apa? Singkat saja. Oh iya, jadi begini ya Pak. Yang ini sedang membuat sabun cuci tangan. Nah, di sini bahan-bahannya itu dicampurkan menjadi satu, terus ditambahkan dengan aquades sedikit. Apa ini bahannya? Bahannya tek sabun sama NaCl. Dan itu umum dipakai untuk sabun ya? Iya, itu biasanya umum dipakai untuk sabun.
sabun cair itu, Pak. Setelah jadi hasilnya mana? Setelah jadi hasilnya seperti ini, Pak. Ini sabun cuci tangan. Cuci tangan. Iya. Jadi cuma diudek-udek aja udah jadi gitu. Warnanya dari apa ini? Perwarna. Pewarnanya dari pewarna makanan itu, Pak. Jadi apa? Kemudian Diudek-udek selain udah mengental jadi gitu. Diudek-udek, setelah mengental itu masih ditambahkan lagi, Pak, dengan Aquades. Mungkin sesuai keinginan lah, mungkin maunya yang agak cair atau lebih kental dikit gitu. Jadi seperti itu. Standarnya gimana standarnya? Standarnya ya seperti ini, Pak. Standarnya. Takarannya gimana? Takarannya, takarannya. Takarannya itu bahannya yang teks sabun tadi 150 gram. Lalu NaCl-nya itu 100 gram. Lalu Aquades 1,6 liter, Pak. itu bisa jadi Itu bisa jadi kalau yang botol ini kira-kira 3-4 botol. oh gitu. Iya, Pak. Kemudian ini juga sabun mandi Pak Kadis. Ya, ini Bahannya sama. Bahannya untuk sabun mandi ini Amit, Pak. Iya. Ini kan herbal, Pak. Jadinya pembuatannya ini dari bahan alami semua. Mulai dari virgin coconut oil atau VCO itu dari minyak kelapa. mengoklentik nih zaman dulu ya. Lalu ditambahkan dengan basa kuat seperti NaOH. Nah, Terusan dicampurkan itu melalui proses kimia jadinya ini. jadinya ini. Iya. Ini lah Yang dipakai. mengental gitu ya. Nah, Iya, Pak. ini ya dipakai digosok-gosokkan gitu ya. Nggih. Oh iya. Setelah dipakai sudah digoreng. Pak Kadis. Hasilnya setelah pakai sabun itu mana? Jadi lebih cantik. Oh, Yang sudah pernah disabun itu pernah maksudnya. menggunakan sabun ini. Pak Kadis, Ya. ada banyak sekolah yang mencoba mengembangkan Teva tapi gagal, mencoba gagal. Alasannya ya mungkin alatnya yang tidak punya atau bahannya yang tidak tersedia. Nah, kinten-kinten untuk sekolah yang seperti itu apa yang perlu dilakukan atau dimotivasi supaya sekolah itu bisa mencontoh seperti ini meskipun dengan ini kan manual ini ya. Tetapi semangatnya untuk ngudek itu sampai kok jam 12 malam dia. Kinten-kinten monggo Pak Kadis. Satu, semangatnya sudah cukup bagus. Iya, tepuk tangan Yaitu dulu. semangatnya Pak Kepala Sekolah. Iya. Kepala sekolah itu kan pimpinan Ya. lembaga ini yang ingin menjadikan SMK ini berstatus Badan Layanan Usaha Ya. Daerah atau biasa kita singkat. Iya. Oleh karena itu tentu perlu disiapkan banyak hal. Nggih. Karena salah satu parameter dari SMK BLUD itu adalah sudah menghasilkan produk Ya. secara rutin. Nggih. Dan tentu produk itu harus memenuhi standar-standar untuk layak jual. Jual. Untuk melangkah ke sana tentu sarana prasarana, peralatan harus terpenuhi. Nggih. Kemudian juga guru-guru produksi juga perlu ditingkatkan SDM-nya. Termasuk juga manajemen keuangannya juga harus ada tenaga yang menguasai terhadap manajemen keuangan itu yang perlu disiapkan. Dan tentu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan memberikan support terhadap SMK yang sudah ingin menjadi Dengan semangat tadi. BLUD. Pak Kepala Sekolah sedikit saja coba Pak. Produk yang sudah jadi di belakang itu juga sudah banyak sekali. Ini sudah bisa dijual di mana? Dijual di anggota sekolah ini saja atau sudah coba dijual di tempat lain atau dititipkan mungkin? Terima kasih. Ya, untuk produk ini memang ini masih proses untuk perizinan baik Ya. Departemen Kesehatan maupun ke HGI. Nggih. Sementara ini kita jual di kalangan kita sendiri termasuk juga para wali murid. Nggih. Termasuk kemarin itu ambil testimoni kepada konsumen-konsumen yang ada di warga sekitar sekolah. Jadi karena memang ini prosesnya masih menunggu sehingga kami jual di lingkungan kalangan sendiri. Ya. Beda dengan yang secondary water karena memang itu surat perizinannya sudah keluar maka itu sudah dijual ke perusahaan-perusahaan. Oh begitu. Jadi ini sedikit demi sedikit gitu Iya, Pak. betul. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke tempat lain. Monggo Pak Kepala Sekolah, mungkin Pak Saya Kepala Dinas. pengen tahu Cak Bey, ini Monggo. bau wanginya nih parfumnya dari apa ini?
Bisa dijawab Mas Itu Eka? Parfumnya itu dari minyak sereh, Pak. Oh, dari Ya, minyak sereh. Itu prosesnya Jadi seperti itu. parfumnya ini juga alami ya? Iya, Herbal alami, ya. dari herbal. Dan sudah diuji coba ya memakai itu gak ada efek apa-apa? Enak gitu? Untuk uji cobanya ini kan belum ada perizinannya dulu, Pak. Masih banyak uji. Bukan maksudnya temannya atau apa mandi pakai itu? Sudah ya? Oh, belum, Pak. Kalau saya sendiri belum. Soalnya ini mau dilakukan uji lebih Ya wis, lagi, Pak. ya wis kok bengi adusa gawe iku sesuk ya apa ceritane kita anukan ya. Baik, Pak Kadis monggo kita lanjutkan. Tetap di Jatim Cerdas. Kita masih melanjutkan unjung-unjung satu bengkel ke bengkel yang lain. Jadi selain tadi bisnis manajemen, kompetensi keahliannya, ini juga ada teknologi. Sebelum ke Bapak Kepala Dinas, kita ingin ngomong dengan Bapak Kepala Sekolah dulu. Pak Kepala Sekolah, ini anak-anak sudah bisa seperti ini, kemudian bagaimana penjenengan mengkomunikasikan dengan pihak Iduka, Pak? Artinya sudahkah ada MOU khusus di mana Iduka ini betul-betul melok terjun membina anak-anak kita di sini? Kinten-kinten bagaimana? Ya, kami memang selalu kemarin aja sudah 20 Iduka yang kami tanda tangani Ya. di Hotel Itu Darmo. 20 itu bidangnya satu kompetensi atau Banyak, semua Banyak. kompetensi ya. Nggih. Nah, untuk elektro industri ini kita bekerja sama dengan perusahaan yang ada di sekitar sini. Nggih. Kemudian kemarin di Indobisma itu juga mau membimbing, Ya. terutama dengan elektroindustri, dan sudah kami siapkan juga untuk kelas wirausahanya. Jadi nanti Skandrimat nanti rencananya itu nanti Itu yang produk- kompetensi keahlian bisnis manajemen atau BD. Iya, Ya. tapi produk-produk dari segala macam jurusan ini nanti Nggih. displaynya nanti akan ditaruh di sana. Oh begitu. Produknya ada di bengkel, kemudian hasilnya akan dibawa ke tempat kelas wirausaha. Jadi ini memang sudah ada pihak Iduka yang langsung ikut membina anak-anak kita yang ada di sini. Betul. Nggih. Bapak Kepala Dinas, link dan sangat met dengan Iduka itu saat menikah jadi kewajiban, Pak. Apabila kita temukan masih ada sekolah yang enggan atau ya semu-semu begitu link admitnya dengan Iduka, kita tindakan pembinaan apa yang akan diambil oleh Dinas Pendidikan? Ya, kami mewajibkan Nggih. para kepala sekolah itu untuk memberikan laporan kepada kami Ya. apa yang telah dilakukan selama 6 bulan berjalan itu, Nggih. sehingga kita bisa mengevaluasi mana-mana SMK yang sudah ada perubahan-perubahan dan mana-mana SMK-SMK yang masih perlu support dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nggih. Dan saya melihat tadi di laptop yang sebelah sana, ya. sudah ada coding-coding yang cukup Ya. canggih, bahkan sudah diimplementasikan ada kursi roda Ya. yang bisa digerakkan Ya. dengan suara, maju, mundur. Nah, itu tentu bisa digunakan untuk orang-orang tertentu Ya. yang membutuhkan mengoperasikan dengan suara. Bentuk inovasi gitu, Iya, Pak Kadis. bentuk inovasi. Satu lagi nyun sewu, Pak Kadis. Kalau nanti sudah ada pembinaan seperti itu dan link admitnya dengan Iduka ini sudah bisa betul-betul mantap, kinten-kinten apa tidak mungkin di wilayah Jatim kan mempunyai BUMD itu digandengkan mungkin dengan SMK yang memang sudah produknya itu pantas untuk digandengkan. Ya, kami sedang melakukan koordinasi dengan BUMD bagaimana bisa
melakukan kerjasama dengan SMK-SMK yang produknya sudah rutin. Oh, gitu. Di antaranya sekarang yang sedang kita lakukan pembahasan adalah dengan PT Jatim Graha Utama. Wah, tepuk tangan, boleh. Oke, itu sebuah inovasi yang mungkin untuk kita yang ada di SMK membanggakan, sehingga ojo wedi maneh. Pokoknya nyambut gawe sing tenan, hasil produknya pantes, insya Allah Dinas Pendidikan juga akan ngasih jalan ya apa ngedole gitu. Baik, akan kita lanjutkan Bapak, monggo kita mungkin ke tempat lain. Ojo nang titi, tetap di Jatim Cerdas. Iya, ini mau hebat sekali Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Kabid PSMK, dipandu oleh Bapak Kepala Sekolah menyaksikan bagaimana anak-anak menghasilkan alat yang seperti ini tadi. Monggo Pak Kadis, mungkin ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan kepada yang lagi nonton di TV terkait dengan apa yang sudah bisa dihasilkan oleh anak-anak SMK. Monggo Pak. Ini adalah sumbangsih dari dunia usaha, dunia industri. Berkat kerjasama SMK Negeri 1 Griyorejo dengan beberapa perusahaan yang berada di sekitar sekolahan ini. Jadi pihak perusahaan itu mengirim bahan atau material yang masih mentah, yang bentuknya masih kurang sempurna. Dan di SMK inilah dikerjakan oleh para siswa dengan memakai peralatan yang ada untuk dibuat sempurna sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Dan setelah jadi sempurna seperti ini dikirim kembali ke perusahaan yang mengirimkan material yang masih kurang sempurna tadi itu. Ya, itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Pak Kepala Sekolah, sedikit saja penjenengan pengen ngendikan nopo kepada yang nonton JTV, silakan. Iya. Terima kasih, Capai. Jadi saya mengimbau pada semua saja para kepala sekolah, para guru produktif ya. Kita harus selalu optimis untuk bisa memanfaatkan dunia industri, dunia usaha, membantu kita dalam menyuplai bahan anak-anak praktek sampai dengan menjadi barang jadi. Ya, itu tadi wes ngono ae dhisik. Soalnya ini ya wis komplit kabeh, iki mau yang apa yang sudah kita saksikan. Iwak cucut golek sikat. Monggo Kokut SMK tetep hebat. Nyuwun pamit, bano salah luput lan lepete nyuwun pangapunten. Aku Cak Bei, wassalam.